Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Agribisnis G Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang beranggotakan saya sendiri Siska Permata, di sebelah kanan saya Muhammad Bayhaqi dan di sebelah kiri saya Indriawati. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ekstensifikasi bagian dari bentuk usaha pembangunan pertanian guna memenuhi tugas mata kuliah pembangunan pertanian dengan dosen pengampu Ibu Riri Oktari Ulma SPMSI. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja simak video berikut ini. Check it out! Berikut disajikan pengertian ekstensifikasi menurut bahasa. Berikutnya adalah pengertian ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya adalah tujuan dari ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian dapat dilakukan oleh petani itu sendiri, atau dapat juga melalui perantara pemerintah. Dan yang terakhir, yakni macam-macam ekstensifikasi pertanian. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai ekstensifikasi pertanian, kita harus tahu dulu apa itu ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu sendiri adalah perluasan terhadap sesuatu, misalnya tanah, ruang, waktu, jalan, dan sebagainya. Sedangkan ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan oleh manusia. Dengan melakukan perluasan areal pertanian tersebut dapat meningkatkan produksi pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga ekstensifikasi pertanian ini disebut sebagai bentuk usaha pembangunan pertanian. Di dalam ekstensifikasi pertanian ini, pemerintah ataupun petani melakukan perluasan lahan pertanian ke wilayah-wilayah baru dengan membuka lahan di daerah tersebut untuk dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Pada kegiatan pembukaan lahan, tanah-tanah yang ada di daerah baru tersebut nantinya akan diolah lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Biasanya ekstensifikasi pertanian ini dapat dilakukan oleh petani itu sendiri atau melalui perantara pemerintah sebagai pusat penyelenggara. Pada dasarnya, tujuan dari ekstensifikasi pertanian ini adalah untuk memperluas lahan sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dari panen untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat pada umumnya. Macam-macam dari ekstensifikasi pertanian ini, yang pertama itu biasanya proses perluasan lahan pertanian dengan pembukaan hutan baru. Yang kedua, proses perluasan lahan pertanian dengan pembukaan lahan kering. Dan yang terakhir adalah perluasan lahan pertanian dengan pembukaan lahan gambut. Untuk lebih lanjutnya, bagian pertama mengenai macam dari ekstensifikasi pertanian dengan proses perluasan lahan pertanian dengan pembukaan hutan baru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hai, cerita sedikit tentang hutan yuk. Hutan merupakan salah satu sistem penggunaan lahan berupa aneka pepohonan dan semak sehingga membentuk tajuk berlapis. Hutan merupakan aset yang paling besar dimiliki oleh negara Indonesia karena menurut penelitian FWI atau Forest Watch Indonesia pada tahun 2009, luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta hektar. Sementara luas tutupan hutannya adalah 88,17 juta hektar atau sekitar 46,33% dari luas daratan Indonesia. Dari luasan ini terdapat berbagai sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Dalam rangka ekstensifikasi lahan pertanian dengan cara pembukaan hutan menjadi lahan pertanian baru, terkadang beberapa oknum petani membuka lahan dengan cara yang salah, yakni membuka hutan tanpa memperhatikan kearifan lokal di daerah tersebut. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dengan peralatan tukang yang sangat sederhana, bermodal semangat dan bermental solidaritas, mereka memulai mengolah tanah lahan pertanian dengan land clearing atau pembersihan lahan yang dilakukan secara manual. Alat yang digunakan juga sangat sederhana, seperti cangkul,
parang, sabit, dan lain sebagainya. Dan biasanya petani beserta keluarga dan sanak saudara membuat pondok-pondok yang dijadikan tempat untuk beristirahat. Selanjutnya, mengumpulkan sampah-sampah rumput agar mudah melakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya yakni penggaruan tanah dengan menggunakan alat tradisional seperti garu dan cangkul untuk menghancurkan gumpalan tanah keras di suatu lahan. Pengolahan tanah juga bisa dilakukan dengan cara pembajakan dengan menggunakan mesin modern seperti traktor. Langkah akhir yakni pemupukan tanah. Tujuannya agar unsur hara di dalam tanah tersebut lebih subur. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bagaimana pembukaan lahan kering. Di mana di sini kita akan melihat bagaimana proses-proses dalam membuka lahan kering, apa-apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuka lahan kering. Tahapan pertama adalah membersihkan lahan dari semak-semak ataupun gulma-gulma yang ada pada lahan dengan menggunakan alat tradisional seperti parang ataupun menggunakan alat modern seperti mesin rumput. Untuk mempersingkat proses pengerjaan maka dapat digunakan alat pemotong rumput, tetapi nanti akan tergantung lagi kepada bagaimana tingkat kepadatan tanaman di lahan. Jika ditemukan banyaknya tanaman-tanaman besar atau sudah seperti pohon, maka perlunya digunakan kapak atau parang dalam untuk memotong tanaman tersebut. Selanjutnya, hasil dari pembersihan lahan yang mana selanjutnya akan digunakan untuk pembuatan pupuk pada organik. Lalu tahap selanjutnya adalah pengolahan tanah, yang mana pada tahap pengolahan tanah ini dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul ataupun traktor mini. Tapi jika nanti pada proses lahan yang sangat luas ataupun luas, maka agar lebih efisien dapat menggunakan traktor. Lalu penting untuk diingat, praktik membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar harus mulai ditinggalkan, karena selain sudah ada peraturan yang melarangnya, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi apabila masuk kemarau, lahan yang dibuka dengan cara dibakar akan berkurang kesuburan tanahnya. Ini berbanding terbalik dengan mitos yang selama ini banyak dipercaya oleh para petani selama ini. Praktik membuka lahan tanpa bakar justru membantu menjaga ekologi tanah yang akan memberikan dampak positif bagi hasil pertanian. Pentingnya meningkatkan kesadaran diri untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam proses pembukaan lahan baru, karena selain menyebabkan polusi udara, dapat juga menyebabkan kebakaran, dan juga ini mampu menjadi penyebab terjadinya degradasi kesuburan fisik tanah. Lalu menurunnya kemampuan tanah menahan air, juga mencegah hilangnya plasma nutfah. Dan mana juga telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 pada pasal 26 tentang perkebunan juga telah diamanatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan. Gambut merupakan lahan yang berpotensi dengan luas yang mencapai 381,4 juta hektar. Gambut memiliki peranan penting dan banyak manfaat bagi dunia. Indonesia sendiri menempati urutan negara keempat dengan lahan gambut terluas. Total luasan gambut yang dimiliki Indonesia ialah mencapai 20,8 juta. Lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan 57 miliar ton karbon yang membuat kawasan ini sebagai salah satu kawasan utama penyimpan karbon dunia. Peran penting karbon yaitu mencegah emisi lebih lanjut agar suhu bumi tidak naik hingga 2 derajat Celcius. Perluasan lahan pertanian dengan pembukaan lahan gambut yang dilakukan masyarakat terkadang masih salah, seperti dengan cara pembakaran. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan fungsi lingkungan. Kebakaran ekosistem gambut pada tahun 2015 saja sangat merugikan
dirugikan Indonesia. Bahkan kerugian tersebut mencapai 200 triliun lebih. Keterbatasan lahan produktif menyebabkan ekstensifikasi pertanian mengarah pada lahan-lahan marginal. Pembukaan lahan yang baik sangat bervariasi, mulai dari cara manual dengan peralatan sederhana hingga cara mekanis dengan menggunakan alat modern seperti ekskavator. Pembukaan lahan di areal gambut biasanya dibarengi dengan pembuatan parit, baik itu parit field drain ataupun parit di pinggir jalan. Dengan peralatan sederhana, bermodal semangat, dan bermental solidaritas, mereka memulai mengolah tanah tersebut dengan mencangkulnya. Pengolahan tanah juga dapat dilakukan dengan pembajakan menggunakan alat yang modern seperti traktor. Langkah terakhir yaitu pemupukan tanah. Pemupukan tanah bertujuan untuk kesuburan tanah tersebut. Mengapa ekstensifikasi lahan disebut sebagai usaha pembangunan pertanian? Karena sebagai bentuk usaha meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Indonesia menjadikan ekstensifikasi sebagai salah satu solusi terhadap lahan pertanian yang semakin sempit. Upaya itu sendiri merupakan usaha meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara melakukan perluasan lahan pertanian baru. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai ekstensifikasi bagian dari usaha pembangunan pertanian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.